Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Otong Koyo. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Tadi gue dibilang kayak Otong Koyo nih, lihat nih. Habis pas bener-benerin rambut lo kayak Otong Koil. Oke, kita mau bahas apa? Ini ada seorang perempuan yang sudah menikah selama 7 tahun. Nah, dia pada saat menikah, ibu mertuanya, dia waktu itu masih calon ya. Ibu mertuanya bilang gini, kamu nanti bagi tugasnya, kamu kerja buat nyari makan, buat urusan makan rumah tangga. Suami kamu, kerjaannya buat uangnya buat nabung gitu. Dia bilang, oh gitu, ya udah, oke gitu. Jadi bersepakatlah dengan itu. Jadi 7 tahun berselang, kemudian si istri ini penasaran, tabungannya udah berapa ya? Kan dia nabung kan si suaminya. Semua uang gajinya buat nabung. Sementara jadi rumah tangga tuh dia yang tanggung lah untuk makan dan lain-lain si istrinya. Suaminya nggak bisa jawab, lagi-lagepan jawabnya, sampai akhirnya dicek suruh nunjukin buku tabungannya dan lain-lain. Akhirnya tabungannya adalah 160.000. Dia, kok bisa 160.000 nabung 7 tahun? Nah, dari situlah baru ketahuan bahwa ternyata dia dan kakak beradik itu setiap bulan itu nalangin uang agunan rumah kakak mereka yang tertua kalau nggak salah. Jadi kakak yang tertua punya utang yang mengagunkan rumahnya dan dia mesti ditebus dan lain dan sebagainya, sehingga itu harus dicicil pembayarannya dan itu dibebankan kepada adik-adiknya. Terus si istrinya bilang, ya kan nggak bisa gitu, kenapa kamu nggak ngomong sama aku, dia bilang gitu. Terus si suaminya bilang, ya kan kamu orang luar, jadi nggak bisa lah dilibatkan di urusan keluarga. Nah, kata kuncinya adalah kamu orang luar. Itu adik-adiknya dua-duanya udah berkeluarga? Nggak tahu, itu tidak diterangkan dan tidak diceritakan. Yang diceritakan adalah bahwa nih perempuan Yang si satu istri ini aja kaget karena ternyata si suaminya nabung selama ini itu bukan buat mereka. dan yang minta itu si mertuanya dari awal. Jadi artinya itu memang kayaknya pembohongan, berkomplot jadinya kan. Berkomplot gitu. Dan aneh juga sih suaminya bilang kamu orang luar. Kan kalau lo udah nikah, kan ibarat tadinya lo ada di satu negara nih. Sama bapak, ibu, kakak beradik. Begitu lo udah nikah kan lo bikin negara baru gitu, ibaratnya. Iya. Iya dong. Kamu serem, bikin negara baru. Siapa sih? Apaan sih? Gitu maksudnya. Kok jadi dibilang tuh istrinya orang luar? Nah, makanya jadi akhirnya si istri ini akhirnya menggugat cerai. Iya kalau itu sih emang ya gitu. Nyakitin sih. Karena sebetulnya ya kalau gue ngelihatnya ini si suaminya tuh nggak pernah kawin sama istrinya. Kalau ngelihat gini ya, jadi dia tuh cuman numpang ngekos aja. Dan gini, gitu, selama ini jadi selama 7 tahun nikah ada anak gak? Dia tidak ngomong, kayaknya dia ada anak 1. Kak, jadi selama 7 tahun nikah, mertuanya bilang hari-hari dari istrinya karena istrinya kerja, suaminya nabung. Kan artinya itu sekeluarga yang dia orang luar tapi menafkahi mereka sekeluarga dong. Karena kan harus betul, karena kan nafkah yang sebenarnya untuk di rumah tangga mereka kan harusnya dari suami. Ya kesepakatan lah. Iya. Ini kalau gue, kita selalu salah ya, kita selalu beda. Kan ide kalau gue. Nah, uangnya suami itu tuh hak istrinya. Ya kan? Begitu istrinya mengiyakan untuk kasih nafkah atau dia yang handle nafkah rumah tangga karena uang suaminya untuk tabungan mereka kan gitu. Sementara haknya si istri dan anaknya kalau ada anak itu dipakai sama keluarga mereka kan. Artinya kan si istri ini menafkahi dua keluarga besar, dua keluarga, dan dia tetap dianggap orang luar. Itu benar nggak? Itu kan jahat ya jadinya ya. Iya, kalau pakai logika itu ya, pakai logika itu jahat. Ya itu gue. Ya udah gini, kalau misalnya gini, bahwa si istri menyanggupi bahwa oke, untuk rumah gue, buat gue fine ya, maksudnya
itu kan masalah kesepakatan aja siapa yang menafkahi rumah. Cuma menjadi tidak artinya gini, istrinya sudah memenuhi janjinya. Lah tapi suaminya enggak. Berarti kan Iya. suaminya berkhianat, terlepas Betul. dari keluarga besar, dia berkhianat banget gitu. Betul. Itu Dan itu persekongkolan iya, sekeluarga besar, iya. sekeluarga suaminya gitu. Dan menurut gue itu sama brengseknya dengan perselingkuhan. Kan berselingkuh ya, sama-sama Itu berselingkuh. Itu juga selingkuh, cuman Tidak dengan perempuan lain aja itu gitu. bukan selingkuh dengan perempuan lain, tapi selingkuh masalah keuangan kan gitu. Jahat sih itu. Ya makanya kok tapi kita tuh sudah lama tidak menyanyi. Iya. Cobalah nyanyi apa gitu deh. Ini apa yang ada hubungan sama jahat? Jahat, bohong, Kamu tukang bohong. Bohong. janjimu palsu, gitu nggak? Kayaknya gitu. Iya. Gue lupa. Tertangkap basah dirimu ketika asik bercumbu. Salah ya? Sorry, mungkin. salah lagi gue. Kok pede sih? Jarang sih nyanyi lagu itu. Iya, jahat loh itu. Dan itu banyak ya kayaknya ya kejadian ya. Nggak yang persekongkolannya sih nggak banyak, tapi banyak sekali kejadian rumah tangga. Ada beberapa narasumber kita yang dulu kan ya. Iya. Yang nggak ngomong. Jadi suaminya nggak ngomong gitu, uangnya tuh dipakai kemana, dipakai apa. Sementara daily rutin rumah tangga itu spend uangnya dari istri. Atau ada juga yang gini, ada juga yang sebuah keluarga yang pakai cara lo, jadi suaminya yang menafkahi. Emang harusnya begitu? Ya maksudnya gitu deh ya. Jadi si suaminya menafkahi istri. Kami beda urusan itu. Pokoknya buat saya penafkah itu harus wajib suami. Kalau bagi saya tergantung kesepakatan. Wajib suami kalau nafkah rumah tangga. Ini terusin nggak ceritanya nih? Iya. Jadi si istri ini itu menanggung suka ngasih uang ke orang lain. Jadi misalnya kayak ada orang minta kebalikan gitu, tapi dia nggak pernah ngomong sama suaminya. Jadi dia bilang, ya ini kan duit gue, dia bilang gitu. Kan gue kerja, gue punya duit gue sendiri, ya terserah gue dong mau dikasih ke siapa gitu. Nah jadi cuman kalau buat gue ya, itu kan yang namanya pasangan lagi-lagi itu kan itu ya partnership. Partnership berarti saling cerita harusnya gitu. Open management. Diceritain lah, terlepas dari bahwa itu memang duit lo mau kasihin ke siapa terserah lo ya, oke, gitu. Gitu. Tapi bilang karena kan lo udah hidup bersama gitu. Ya, tapi setiap orang akan punya nyamannya, setiap pasangan punya nyamannya sendiri ya. Cuman ya ini membuktikan bahwa tidak semua pasangan memang bisa seberjalan bersama itu gitu. Yang udah berjalan bersama aja, betul. Yang open management semua gila-gilaan aja, ada aja gitu kan. Iya. Apalagi yang umpet-umpetan gitu loh maksudnya. Aduh. Nah itu maksudnya. Jadi maksudnya gini, pasangan yang semuanya baik-baik aja, bahkan happily ever after lah kelihatannya. Iya, jadi ya tapi tetap tidak lepas dari persoalan dan bahkan mengalami persoalan yang kita nggak akan pernah duga dan bahkan mungkin persoalan yang bisa dialami oleh orang yang kayaknya nggak baik-baik aja gitu. Nah, apalagi kalau kita nggak terbuka, betul, itu akan lebih potensial lagi untuk ada apa-apalah gitu. Iya sih, serem ah. Iya. Kasihan gua sama yang 7 tahun itu. Iya. Itu narasumber kapan sih? Belum lama. Tapi kemudian dia ya sekarang udah proses. Dia sudah mengajukan menggugat cerai dan itu udah firm deh kayaknya. Maksudnya dia udah enggak, ini apa-apaan sih gitu. Nah, maksudnya kalau itu sih emang maksudnya gini. Berarti tanpa laki-lakinya itu pun kan dia bisa hidup selama ini, bahkan dia menghidupi dua keluarga kan, itu ibaratnya kan. Jadi udah gue nggak mau ngasihin makan lagi dan tempat tinggalnya. Iya bener. Ya udah gitu kawan-kawan perempuan. Ya semoga ya balik tadi Cenil bilang tiap rumah tangga punya aturan yang beda-beda masalah pengelolaan keuangan rumah tangga gitu. Tapi emang
ya ideal menurut kita sih, menurut gue Iya. ya, at least menurut gue idealnya adalah ya kalau memang udah jadi pasangan suami istri terbuka. Sepakat sih Karena itu. iya kan, karena nggak terbuka aja Potensial apalagi terbuka juga aja ada. terbuka aja bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, apalagi nggak terbuka gitu. Potensial masalah. Dan kalau yang kasus narasumber kami yang kali ini, yaitu udah double sih masalahnya, itu pengkhianatan juga. Dan dia udah disakitin lah, itu berasa udah sejauh itu tapi dianggap orang luar gitu kan. Ya semoga mbaknya baik-baik saja dan bahagia. Kalau punya anak, bahagia bersama anaknya insya Allah. Amin. Ya. Dan kita semua, wahai kawan-kawan perempuan, mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye bye. Bye.